Halo Sobat The Agri News. Hidup di zaman now rasanya sulit tanpa adanya kehadiran teknologi. Aktivitas sehari-hari kita sudah sangat lekat dengan teknologi, mulai dari bangun tidur hingga tidur kembali. Lalu apa sih sebenarnya teknologi itu? Teknologi merupakan suatu benda atau cara yang membuat pekerjaan kita semakin mudah dan efektif. Nah, karena kebutuhan inilah banyak perusahaan yang berlomba-lomba menciptakan teknologi untuk menciptakan produk inovatif dan berkualitas. Pada tahun 2020, ada 12 perusahaan teknologi dengan laba bersih terbesar di dunia. Data ini berdasarkan laporan tahunan yang dikeluarkan oleh masing-masing perusahaan. Kalau sobat mau akses laporan tahunannya, kami sediakan linknya di deskripsi. Sebelum masuk ke pembahasan video ini, bagi Sobat The Agri News yang baru pertama kali mengunjungi saluran ini, Sobat bisa menekan tombol subscribe agar supaya mendapatkan informasi terbaru dari kami. Lalu, bagi Sobat The Agri News yang sudah subscribe saluran ini, jangan lupa tekan tombol like ya. Dan jangan lupa beri kami masukan di kolom komentar. Dari 12 perusahaan ini, taringkas menjadi 6 terbesar ya Sobat. Karena kalau dibahas satu persatu, durasinya bisa jadi terlalu panjang. Dan Sobat mungkin akan bosan. Jadi kita singkat saja ya. Perusahaan dengan laba bersih terbesar dari posisi ke-12 hingga ke-7 secara berturut-turut ditempati oleh Dell, IBM, Oracle, Cisco, Taiwan Semiconductor, dan Intel. Berikut laba yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Samsung Electronics. Siapa yang nggak kenal dengan Samsung? Kalau sekarang ini, Samsung dikenal sebagai raksasa elektronik yang berasal dari Korea. Namun tahukah Sobat, dulunya Samsung itu menjual kebutuhan bahan pokok dan perdagangan loh. Lalu seiring berjalannya waktu, pada tahun 1969, Samsung menjalankan bisnis elektronik dan teknologi. Dengan aset yang dimiliki pada tahun 2020 sebesar 4.480 triliun rupiah dengan hutang 1.204 triliun rupiah. Lalu berdasarkan laporan tahunan perusahaan pada tahun 2020, Samsung berhasil menempati posisi ke-6 dengan laba bersih sebesar 22,3 miliar dolar Amerika atau setara dengan 312,2 triliun rupiah. Tencent Corporation. Tencent merupakan raksasa teknologi yang berasal dari Tiongkok dan didirikan pada tahun 1998. Kalau Sobat tahu WeChat dan COD Mobile, itu merupakan beberapa contoh produk garapan Tencent. Nah, selain itu, Tencent juga mempunyai gedung pencakar langit bernama Tencent Seafront Towers yang berada di Shenzhen, China. Aset yang dimiliki Tencent pada tahun 2020 sebesar 2.932 triliun rupiah dengan hutang sebesar 1.221 triliun rupiah. Lalu berdasarkan laporan tahunan perusahaan pada tahun 2020, Tencent berhasil menempati posisi kelima dengan laba bersih sebesar 160 miliar yuan atau setara dengan 336 triliun rupiah. Facebook. Kalau perusahaan yang satu ini, hampir semua orang yang bersosial media pasti menggunakan produknya. Perusahaan besutan Mark Zuckerberg ini didirikan pada tahun 2004 semasa dia menjalani masa kuliah di Universitas Harvard. Facebook menjadi rajanya media sosial dengan mengakuisisi aplikasi media lainnya seperti Instagram dan WhatsApp. Saking besarnya, perusahaan ini memiliki aset pada tahun 2020 sebesar 2.226 triliun rupiah dengan hutang sebesar 434 triliun rupiah. Lalu, berdasarkan laporan tahunan perusahaan pada tahun 2020, Facebook berhasil menempati posisi keempat dengan laba bersih sebesar 29,1 miliar dolar Amerika atau setara dengan 407,4 triliun rupiah. Wow, mantap! Eits, sebelum masuk ke nomor 3, kalau Sobat tertarik untuk mengetahui teknologi pertanian yang bisa mengubah masa depan pertanian di Indonesia, klik tombol di atas ya. Alphabet. Alphabet, perusahaan apa sih ini? Kok bisa menempati posisi ketiga ya? Sobat seharusnya sangat-sangat familiar dengan perusahaan yang satu ini.
Alphabet merupakan sebuah holding company milik Google. Jadi, gampangnya begini ya. Kita sebut saja PT Google yang berganti nama menjadi PT Alphabet. Tetapi produk dan turunannya tetap sama. Seperti Google Maps, Google Drive, Google Chrome, dan lain-lain. Nama produknya tetap dan tidak berubah. Tahu nggak seberapa besar perusahaan ini? Jadi, pada tahun 2020, Alphabet memiliki aset sebesar 4.466 triliun rupiah dengan hutang sebesar 1.358 triliun rupiah. Dan berdasarkan laporan tahunan perusahaan pada tahun 2020, Alphabet berhasil menempati posisi ketiga dengan laba bersih sebesar 40,2 miliar dolar Amerika atau setara dengan 562,8 triliun rupiah. Wow, luar biasa sekali ya. Microsoft. Nah, kalau perusahaan yang satu ini, sobat semua pasti tahu kan? Apalagi pendirinya yang selalu masuk jajaran orang terkaya di dunia, Bill Gates. Microsoft merupakan raksasa teknologi yang didirikan pada tahun 1975 di Amerika Serikat. Produk andalannya merupakan sistem operasi Windows yang dipakai hampir di seluruh komputer di dunia. Meskipun banyak sekali komputer di dunia ini yang menggunakan Windows bajakan, tetap saja Microsoft memiliki aset yang sangat besar dan tetap mencetak laba. Jadi, pada tahun 2020, Microsoft memiliki aset sebesar 4.214 triliun rupiah dengan hutang sebesar 2.562 triliun rupiah. Lalu, berdasarkan laporan tahunan perusahaan pada tahun 2020, Microsoft berhasil menempati posisi kedua dengan laba bersih sebesar 44,2 miliar dolar Amerika atau setara dengan 618,8 triliun rupiah. Hebat ya? Apple. Nah, sobat, siapa yang berhasil menebak kalau perusahaan besutan Steve Jobs ini menempati posisi pertama? Selamat ya! Apple didirikan pada tahun 1976 oleh Steve Jobs dan kawan-kawan. Perusahaan ini pernah mengalami pasang surut dikarenakan penjualan Macintosh yang diluncurkan Steve Jobs mengalami kemunduran dan menyebabkan terjadinya perselisihan antara Jobs dengan direktur pemasarannya, John Sculley, dan membuat Jobs mengundurkan diri dari CEO. Meskipun pernah mengalami pasang surut, Apple yang pada tahun 2020 memiliki aset sebesar 4.522 triliun rupiah dengan hutang sebesar 3.612 triliun rupiah berhasil menempati posisi pertama dengan laba bersih sebesar 57,4 miliar dolar Amerika atau setara dengan 803,6 triliun rupiah. Nah, Sobat The Agri News, itulah tadi 12 perusahaan teknologi dengan laba bersih terbesar di dunia pada tahun 2020. Laba yang dihasilkan perusahaan ini tidaklah sama dari tahun ke tahun. Tentunya bisa mengalami naik turun seiring fluktuasi perekonomian global. Perusahaan mana yang menjadi favorit sobat? Tulis komentar di bawah ya. Dan terima kasih Sobat The Agri News. Semoga video ini bisa menambah cakrawala keilmuan sobat. Salam berbagi dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.